Sebuah pesta diadakan untuk para astronot yang akan berangkat dalam misi ke Mars keesokan harinya. Ada Nicholas, Woody dan Terry, Sergey dan Rene, serta Phil dan Luke. Mereka akan pergi dalam dua tim. Luke sedang menunggu astronot lain bernama Jim untuk datang ke pesta. Istrinya menyuruhnya untuk berbicara dengan putranya Bobby sebelum pergi. Luke berbicara dengan Bobby yang mengatakan bahwa dia akan merindukan Luke dan bertanya siapa yang akan membacakan buku untuknya saat Luke pergi. Jim tiba dan bergabung dengan pesta dan semua orang senang melihatnya. Setelah pesta selesai, Jim, Woody dan Luke bersenang-senang saat Jim menyebutkan seorang wanita bernama Maggie. Dan semua orang menjadi sangat sedih. Percakapan antara Jim dan Luke mengungkapkan bahwa Maggie adalah istri Jim dan juga seorang astronot. Jim dan Maggie bermimpi untuk pergi ke Mars dan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mewujudkannya. Namun, ketika saatnya tiba, Maggie jatuh sakit dan Jim mengundurkan diri dari program Mars untuk merawatnya. Maggie akhirnya meninggal dunia. Luke berkata bahwa Jim dan Maggie lebih pantas pergi ke Mars daripada siapapun, dan dia kesal karena mereka tidak bisa pergi. Jim mengatakan tidak apa-apa, tapi ketika Luke pergi, dia juga merasa kesal. 13 bulan kemudian, tim Rene, Luke, Sergey, dan Nick telah sampai di Mars. Salah satu rovers mereka melihat sebuah gunung yang tidak biasa, dan setelah dianalisa mereka menyadari bahwa gunung tersebut memiliki puncak yang mengkilap. Mereka menduga bahwa gunung itu terbuat dari es, dan di bawah gunung itu mungkin terdapat cadangan air. Mereka mengirim pesan ke stasiun luar angkasa dunia, di mana Woody, Terry, Phil, dan Jim berada. Mereka memberitahu stasiun bahwa mereka akan pergi menjelajahi gunung yang tidak biasa itu. Saat Luke dan kru mencapai gunung tersebut, mereka mendengar sinyal aneh di headset mereka. Mereka menggunakan radar gelombang radio untuk mempelajari gunung tersebut. Dan hasil pembacaannya mengatakan bahwa gunung tersebut adalah logam di bawah debu, bukan es. Luke mengatakan bahwa pasti ada kesalahan dan menyuruh mereka untuk mendekatkan radar dan menggunakan lebih banyak daya untuk mendapatkan pembacaan yang akurat. Ketika mereka melakukan itu, sebuah denyut energi yang kuat keluar dari gunung dan semua instrumen mereka berhenti bekerja. Kemudian sebuah tornado mulai terbentuk dan menghisap semua masuk ke dalam. Tornado bergerak seperti makhluk hidup. Tornado itu menghisap dan membunuh Sergey, Rene, dan Nick. Tetapi Luke selamat. Setelah tornado mereda, sebuah wajah logam raksasa terungkap di mana gunung itu berada. Di stasiun luar angkasa dunia, sebuah pertemuan darurat diadakan karena denyut energi yang kuat dari Mars telah terdeteksi dan setelah itu hampir semua transmisi terputus. Sebuah transmisi video diterima yang hampir tidak berfungsi, tetapi menunjukkan Luke yang terluka menyampaikan bahwa semua orang dalam timnya sudah mati dan sesuatu menyerang mereka. Woody mencoba meyakinkan kapten stasiun luar angkasa dunia untuk mengirim misi penyelamatan bagi Luke. Namun kapten tersebut mengatakan bahwa Luke mungkin sudah mati dan mereka tidak tahu apakah pergi ke Mars aman karena semua transmisi telah berhenti. Woody mengatakan kepada kapten bahwa misi ini hanya akan berhasil jika Jim yang menerbangkan pesawat karena dia telah menghabiskan sebagian besar waktu berlatih untuk pergi ke Mars dan dia dan Maggie adalah orang yang merancang semua rencana misi ke Mars. Kapten enggan pada awalnya tapi akhirnya setuju. Beberapa bulan kemudian kru yang terdiri dari Jim, Woody, Terry, dan Phil mendekati Mars. Woody memberitahu Jim bahwa satelit Saturnus akan terbang mendekati Mars dalam beberapa jam lagi, memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk mendarat. Satelit Saturnus menunjukkan gambar 3 kuburan di dekat base camp tim sebelumnya. Phil berpikir ini berarti Luke masih hidup, tapi Terry mengatakan bahwa ini berarti tidak ada yang mengubur Luke. Mereka melihat lokasi di mana denyut energi berasal dan masih memancarkan denyut yang sama. Mereka pikir itu adalah masalah dengan satelit. Ketika mereka bersiap untuk memasuki Mars, meteor mulai menghantam kapal mereka dan membuat lubang di mana udara mulai bocor. Woody menutup lubang-lubang itu dari dalam dan luar dengan bantuan tim. Tapi mereka tidak sadar kalau meteor itu juga merusak tangki bahan bakar. Ketika mereka mulai meluncur ke atmosfer Mars, bahan bakar bocor dan ketika mereka menyalakan mesin, terjadi ledakan yang menghancurkan kapal mereka. Mereka tidak punya pilihan selain pergi ke luar angkasa hanya dengan pakaian yang ditambahkan satu sama lain. Mereka menuju modul pengisian bahan bakar di orbit di sekitar Mars dari misi sebelumnya. Jaraknya lebih jauh dari yang mereka perkirakan.
Jadi Woody memutuskan untuk mengambil kawat senjata, menggunakan semua bahan bakar di jetpacknya dan terbang dengan kecepatan penuh ke modul pengisian bahan bakar sambil mengikatkan kawat tersebut. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada anggota lainnya untuk mencapai modul dengan selamat. Dia mencoba manuver dan berhasil mengikatkan kabel, tetapi melampaui batas kecepatannya dan terdampar di luar angkasa tanpa bahan bakar di dalam jetpacknya. Terry sangat sedih dan mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan Woody. Tapi Jim dan Woody tahu bahwa hal itu mustahil karena tidak satupun dari mereka memiliki bahan bakar yang cukup di dalam jetpack. Terry tetap berusaha menyelamatkannya, tapi dia menyuruhnya untuk berhenti dan kembali sebelum kehabisan bahan bakar dan terdampar. Dia mencoba membawa Woody kembali, tetapi kabelnya terlalu pendek untuk menjangkaunya. Terry berkata bahwa dia akan mendekat dan mencoba lagi. Woody menyadari bahwa dia akan membunuh dirinya sendiri jika mencoba menyelamatkannya. Jadi dia melepaskan helmnya dan mengorbankan dirinya agar dia berhenti. Jim, Terry, dan Phil berhasil mendaratkan modul pengisi bahan bakar di Mars. Mereka sampai di base camp dari misi sebelumnya. Mereka menemukan sebagian besar peralatan rusak tapi masih bisa diperbaiki, yang berarti mereka bisa kembali ke rumah. Jim menemukan bahwa tanaman tumbuh di rumah kaca dan terkejut dengan hal ini. Luke muncul di belakang Jim dan menyerangnya. Luke dalam kondisi yang sangat buruk dan mengira Jim berhalusinasi, tetapi Jim meyakinkannya bahwa ini adalah kenyataan. Setelah Luke tenang, dia memberi tahu mereka bagaimana dia bertahan hidup dengan menanam tanaman di rumah kaca selama setahun. Dia memberitahu mereka tentang insiden yang menewaskan anggota timnya. Dia mengatakan bahwa dia selamat karena suatu alasan, yaitu untuk mengetahui rahasianya. Jim bertanya kepada Luke rahasia apa yang dia bicarakan, dan Luke menunjukkan kepada mereka gambar wajah logam raksasa. Ternyata itu adalah wajah yang terkenal di Mars, yang sebelumnya dilihat dari satelit tapi dianggap hanya sebuah gunung. Luke mengatakan bahwa itu diletakkan di sana oleh seseorang untuk mereka lihat. Jim bertanya tentang sinyal yang didengar oleh tim Luke ketika mereka berada dekat dengan wajah tersebut. Luke menjelaskan bahwa dia telah menganalisa sinyal tersebut selama 1 tahun. Dan dia menemukan bahwa pola sinyal tersebut dalam dimensi fisik adalah gambaran dari sebuah DNA. Dia mengatakan bahwa itu adalah potret diri dari makhluk yang menempatkan wajah di sana. Sebuah pernyataan identitas mereka, sebuah tanda tangan. Terry menyadari bahwa sepasang kromosom hilang dari DNA tersebut. Jadi itu bukan manusia. Saat mereka berkemas untuk perjalanan pulang, Jim menumpahkan beberapa permen yang membuatnya teringat percakapannya dengan Phil. Dia menyadari bahwa gambar DNA tersebut bukanlah tanda tangan melainkan sebuah tes. Makhluk itu ingin mereka mengisi sepasang kromosom terakhir untuk membuktikan bahwa mereka adalah manusia. Wajah tersebut menyerang tim Luke karena gelombang radio dari radar mereka ditafsirkan sebagai jawaban yang salah atas tes tersebut. Jim mengatakan bahwa mereka perlu mengkonfigurasi ulang gelombang radio dari radar untuk memberikan jawaban yang benar dengan mengisi 2 kromosom terakhir. Anggota tim lainnya ragu-ragu, tetapi Jim meyakinkan mereka bahwa jika mereka tidak melakukan hal ini, seluruh misi akan sia-sia dan semua orang yang meninggal akan sia-sia. Agar aman, mereka mengirim radar ke wajah melalui rover. Mereka mengirimkan gelombang radio yang berisi jawaban yang benar untuk teka-teki DNA tersebut. Sebuah pintu putih terbuka di wajah. Jim, Terry, dan Luke memutuskan untuk pergi ke wajah tersebut dan mereka memberitahu Phil untuk memperbaiki modul perjalanan dan pergi setelah selesai, terlepas dari apakah mereka kembali atau tidak. Jim, Terry, dan Luke masuk melalui pintu wajah dan menutup di belakang mereka, memutus kontak radio dengan Phil. Mereka menyadari bahwa atmosfer di dalam adalah udara yang dapat bernafas dan mereka melepas helm mereka. Mereka masuk ke dalam model tata surya. Tata surya menunjukkan Mars sebagai planet berwarna biru dan hijau. Ini menceritakan sebuah kisah. Dahulu manusia pernah tinggal di Mars, tapi sebuah meteor menghantam planet ini dan menghancurkannya. Makhluk merah lamping muncul dari belakang Luke, Terry, dan Jim dan terus menceritakan kisahnya. Penduduk Mars pergi ke luar angkasa dengan 6 galaksi yang berbeda, dan sebuah kapal tertinggal dan informasi DNA diunggah ke dalamnya oleh penduduk Mars. Kapal inilah yang datang ke bumi dan membawa organisme sel tunggal pertama. Organisme itu akhirnya tumbuh selama jutaan tahun menjadi manusia modern. Kehidupan di bumi sebenarnya berasal dari Mars. Wajah di Mars diletakkan di sana agar suatu hari nanti manusia dari bumi bisa kembali dan mengetahui dari mana asalnya.
Kontak radio dengan Phil terjalin kembali dan dia memberitahu mereka bahwa badai sedang terjadi dan mereka harus kembali ke modul agar dapat kembali ke rumah. Jim menyadari bahwa wajah itu sebenarnya adalah sebuah kapal dan hitungan mundur telah dimulai untuk lepas landas. Terry dan Luke mulai pergi, tapi Jim mengatakan bahwa dia akan tetap tinggal di sini. Dia mengatakan bahwa semua ini adalah undangan bagi mereka untuk pergi menemui nenek moyang Mars dan dia akan pergi. Itu adalah tugas yang harus dia lakukan. Terry dan Luke setuju untuk melepas Jim. Terry dan Luke keluar dan kembali ke modul tepat waktunya. Sementara itu Jim diangkat ke sebuah kapal kecil dan ditempatkan di sebuah ruangan. Air mulai naik ke dalam ruangan dan Jim menjadi khawatir. Dia menahan nafas, tetapi ketika air naik ke atas, dia menyadari bahwa dia bisa bernafas di dalamnya. Dia mengalami kilas balik dari seluruh kehidupannya dengan teman-teman dan istrinya Maggie saat dia bersemangat untuk perjalanan ke dunia baru. Saat Terry, Phil, dan Luke meninggalkan Mars, mereka melihat pesawat Jim terbang membawanya ke galaksi lain. Luke melihat pesawat itu pergi ke luar angkasa dan mendoakan Jim semoga berhasil, mengetahui bahwa temannya akhirnya melakukan apa yang ditakdirkan untuknya.